Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 14 saham yang dalam akhir bulan lalu ya, Januari 31 2025 asing banyak borong ya. Ya, kalau diurutkan yang teratas lah ya, 14 teratas saya akan bahas kira-kira bagaimana ada yang masih potensial lumayan ya, bisa sampai 20% cuannya gitu ya. Jadi saya akan bahas langsung, tapi sebelumnya kalau misalnya yang belum tahu mengenai WhatsApp channel untuk Sunar Saham ya. Itu Anda bisa klik linknya ada di video deskripsi dua ini atau di kolom komentar nanti saya cantumkan. Jadi Anda bisa follow ya istilahnya untuk WhatsApp saluran ya istilah bahasa Indonesianya atau WhatsApp channel itu follow. Jadi Anda bisa follow. Nah di sana saya post rutin akhir hari terakhir ya. Nah, di akhir hari atau akhir sesi 2 saya akan post mengenai sektoral, kemudian stock gainer yang potensial ya seperti itu ya. Nah, dan juga saya post mengenai net foreign buy untuk akhir hari tersebut ya seperti itu ya. Jadi saya rutin dan ini sejak saya buat 13 Maret 2024 ya. Jadi kurang lebih sekitar ya cepat banget ya. Sebentar lagi sudah 1 tahun ya. Ya, jadi tinggal 1 bulan lagi kurang lebih eh, sudah 1 tahun. Jadi Anda bisa follow informasi juga ada beberapa hal yang penting juga saya post di sana. Anda bisa follow dan kalau Anda follow, saya nggak tahu Anda follow saya atau enggak ya, karena dia sifatnya privacy. Jadi Anda nggak bisa lihat member lainnya yang follow channelnya. Jadi benar-benar privasinya atau rahasianya 100% ya. Jadi saya juga nggak tahu Anda follow atau enggaknya, kecuali kalau kontak Anda ada di saya ya, seperti itu ya. Atau Anda pernah chat ke saya, atau saya add kontak, Anda add kontak ya. Ya saya kelihatan kalau Anda follow saya untuk channelnya. Tapi kalau enggak ya benar-benar privacy ya. Jadi seperti itu. Saya akan bahas langsung saham-sahamnya dan screenernya untuk saham-saham yang di borong asing ya, yang terakhir ya. Itu saya pakai screenernya Sunar Superseed ya. Saya sudah pernah sebutkan sebelumnya. Jadi yang ingin tahu cara mendapatkan Sunar Superseed, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Hampir sama dengan yang di channel itu. Kalau di WhatsApp channel kan sudah saya sediakan. Jadi Anda tinggal lihat aja. Kalau yang ini Anda bisa screening sendiri, bisa Anda kombinasikan dengan analisa teknikal ya, atau dengan asing ya seperti itu, atau yang lain-lainnya. Jadi Anda bisa kombinasikan di Suntar Superseed. Memang kelihatannya Suntar Superseed itu banyak kolomnya, tapi sebenarnya Anda bisa sembunyikan beberapa yang Anda nggak pakai ya. Anda hanya perlu yang Anda pakai aja. Dan ini saya bahas kurang lebih sekitar 14 saham ya. Yang terakhir eh, net buy asing terbesar adalah di saham BBRI ya. Jadi di akhir bulan Januari asing buyback. Jadi apakah itu buybacknya karena dia sebelumnya jual terus dia mau buyback sesuaikan dengan jumlah saham sebelumnya. Jadi dia mungkin short sell jual di awal-awal atau tengah-tengah, kemudian dia buyback di akhir bulan ya. Jadi bisa aja seperti itu. Nah, kira-kira ke depannya bagaimana saya akan bahas lagi. Sebenarnya untuk saham perbankan ya yang besar itu sudah saya bahas di video sebelumnya hari Rabu. Jadi hanya 2 hari bursa, tapi saya nggak bahas saham perbankan semuanya di sini. Saya hanya bahas fokusnya yang 14 teratas yang asing net buy ya. Di hari terakhir di bulan Januari 2025 ya, tanggal 31. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan bahas langsung ke grafiknya atau chartnya ya. Sebentar saya alihkan dulu untuk share screen-nya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BRI ya, yang paling terbesar ya. Kalau kita perhatikan saham BRI ini em, area buy-nya sudah saya gambarkan di 4.400 ya. Ini saya kotakin atau ini sekitar 4.000 sampai 4.050 ya. Ini kotaknya sebelumnya saya perpanjang. Ini kurang lebih di area bawah. Nah, untuk BBRI ini kalau kita perhatikan ya, memang trennya dia sudah mulai mendatar. Jadi sudah mulai sideways di bawah. Ini sudah mulai aman karena dia downtrendnya sudah mulai istilahnya sudah mulai selesai lah downtrendnya ya. Ini masih sideways di bawah. Tapi belum benar-benar konfirmasi uptrend. Jadi dia kalau mau tambah lagi atau average up, Anda bisa ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi kalau naik ke atas 4310 ada buy atau tambah lagi ya, atau kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4.400 atau yang swing high di sini, swing high-nya kan di 4380. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 4380, Anda boleh average up ya, tambah lagi, atau yang belum buy sebelumnya Anda boleh buy. Nah memang sekitar area 4380 sampai dengan swing high di sini
4430 itu adalah resisten terdekatnya dari BBRI. Jadi kalau dia breakout, jangan buru-buru jual karena long way to go masih ada, masih masih bisa naik paling nggak ke 4680 itu target price-nya untuk BBRI. Selama dia masih bertahan di atasnya swing low yang di sini. Jadi Anda kalau sudah punya untuk BBRI pasang aja stop loss-nya di 4090 atau maksimum 3.800. Kalau 3.800 mungkin terlalu jauh ya. Jadi sepertinya Anda pasang di sekitar 4090 atau 4050. Kalau saya sih stop loss-nya saya pasang di area 4000 untuk BBRI ya. Jadi memang saya ada buyback BBRI, memang ada yang kena jual, kena stop loss ya. Untuk BBRI terus terang aja lumayan banyak saya gagalnya ya karena sebelumnya dia downtrend, buyback naik 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 baik saya buy, ketika dia turun kena stop loss saya jual, nanti sudah mulai naik saya buyback ya seperti itu ya, kemudian kalau gagal turun lagi ya kena jual lagi ya. Memang buy sell banyak ya, dinamika trading memang seperti itu. Kalau nggak mau trading ya mungkin investor ya, investor mungkin bisa nyanggup loss turun sampai 20% mungkin masih bisa sanggup handle ya kalau investor. Kalau trader biasanya 5% atau 10% untuk risikonya. Nah, untuk BBRI ini memang laba bersihnya dia naiknya pun nanti tipis ya seperti itu ya. Jadi kalau dia masih bagi dividen lumayan tinggi ya, dividen yieldnya dia akan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Nah, kalau dividen payout ratio-nya sama ya. Consider kalau misalnya labanya kurang lebih sama dengan full year tahun 2023 ya. Untuk 2024 ini full year-nya kalau dia uh, kalau lebih sama ya kurang lebih dividennya sama, tetapi dividen yield-nya lebih besar karena dia harganya turun. Nah, ini kalau dia berhasil naik ke atas 4.400 maka target price-nya masih memungkinkan ke 4680. Ya, apakah nanti bakalan turun lagi Pak Sunar ya? Kalau kita lihat memang dalam jangka pendeknya dia sideways, tapi kalau menengah sampai jangka panjang masih downtrend. Kenapa? Karena MA 200-nya atau harga rata-rata saham 200 harinya itu masih mengarah ke bawah dan kalau kita lihat harganya masih jauh di bawahnya MA 200-nya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga untuk BBRI ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk BBCA. BBCA saya sebenarnya waktu mau menjelang penutupan saya mau buyback, tapi saya lihat aja eh, saya nanti mungkin buybacknya agak ke atas ya 9.500. Memang cut loss saya ada di terakhir 9350 ya. Jadi saya nggak buru-buru buyback ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 9.500 mungkin saya akan coba untuk buyback bertahap, naik lagi ke atasnya MA20-nya. Di sini MA20-nya adalah 9643 atau 9.600 ya. Anda boleh tambah lagi atau average up. Jadi untuk BBCA ini memang jangka pendeknya masih downtrend ya, karena yang sebelumnya asing buang ya. Nah, kalau kita lihat dia sudah mulai naik ke atas 9.400, ini area buy on weakness yang saya gambarkan. Jadi kalau Anda mau buy silakan pasang stop loss-nya di area 9150 ya seperti itu ya. Dia sudah mulai rebound. Tetapi buy-nya jangan terlalu banyak karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya dan MA20-nya masih di bawah MA200-nya ya seperti itu ya. Jadi apakah ini teknikal rebound? Apakah ini window dressing? Ya, apa jangan asing cuma buyback aja nanti jual lagi di awal bulan ya, kita nggak tahu ya. Tapi biasanya kita bisa lihat ini yang ngikutin edukasi saya mengenai bottom fishing ya. Kita tinggal lihat aja ini sebelumnya dia di bawah, ketika dia mulai bottoming dia akan membentuk pattern double bottom ya. Kalau trading chart pattern ya double bottom itu tunggu patternnya terbentuk, kemudian kalau dia breakout dari neckline-nya dari chart patternnya double bottom maka kita berusaha buy ya. Jadi untuk BBCA ini memang dia akan naik ya rebound ya. Kalau mau tunggu pullback-nya nanti barusan rebound ya. Anda ikut gelombang berikutnya istilahnya ya. Ya Anda bisa tunggu mungkin di area 9.400, kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau yang mau tunggu agak ke atas ya mungkin buy-nya sekitar 9.700 atau 9.775 garisnya sudah saya berikan sebelumnya. Kalau dia berhasil naik ya dia akan menguji resisten di sini ya sekitar 9925. Kalau naik lagi kita tambah lagi average up, target price berikutnya sekitar 10.200 sampai 10.400 untuk BCA ya. Memang BCA ini yang sudah saya sering sebutkan sebelumnya salah satu bank yang anti nyangkut sejauh ini ya. Saya bilang sejauh ini. Kedepannya kita nggak tahu. Kalau misalnya kita nyangkut di harga all time high-nya ya, ini sudah terbukti dari zaman stock split dulu ya. Saya sudah sebutkan. Kita tunggu 1 atau 2 tahun lah paling lama ya. Kalau kena dividennya ya kita cuan di dividennya. Paling nggak kita bisa jual di harga break even point-nya ya. Karena dia selama sebelumnya ya sejauh ini dia selalu membentuk new higher high. Selama dia fundamentalnya masih bagus ya kita boleh tetap hold ya kalau misalnya investasi di BCA ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya BBNI. BBRI dia lumayan strong ya dibandingkan dengan BBRI atau BCA, karena kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20-nya. Memang ini bentuknya inverted hammer ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini sebenarnya gampang banget ya, kalau sudah punya Anda tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya swing high sebelumnya di sini 4820 atau swing high yang terbentuk
Ini sebenarnya belum terbentuk swing high ya. Jadi kalau misalnya dia turun, kemudian dia berhasil naik lagi, nah ini kita bisa pakai acuan untuk average up di 4880 ya. Atau kalau misalnya minggu ini dia breakout ke atas 4880, kita boleh buy, naik lagi ke atas 5000, target price berikutnya kurang lebih 5200. Ini kalau kita perhatikan, sebelumnya kan ada pattern double bottom ya, kemudian dia naik. Nah ini neckline-nya sudah dites lagi. Biasanya kalau neckline-nya sudah dites, ini kemungkinan besar sudah mulai confirm ya. Nah, dia sudah mulai naik trennya, jadi kita boleh buy bertahap. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4880, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Maka target price berikutnya akan dia menguji 5000 dan 5200. Itu untuk BBNI ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk Bank Mandiri saya nggak bahas, bukan berarti jelek nggak, karena dia nggak termasuk dalam 10 net buy asing ya. Topiknya di sana. Kalau misalnya mau tahu mengenai Bank Mandiri dan yang lain-lainnya, Anda bisa nonton video sebelumnya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Sudah saya buat hari Rabu sebelumnya. Ya masih valid kok ya. Soalnya karena kan belum 1 minggu hitungannya ya. Masih 2 hari bursa ya. Karena mulainya bursa kan hari Kamis dan Jumat. Ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan sukses. Kemudian berikutnya untuk Gojek Tokopedia Goto, kalau kita perhatikan Goto ini kesempatan untuk buy on weakness di MA20-nya. Nah kalau kita lihat MA20-nya sudah dites, dia berhasil rebound masuk ke atas, kita boleh buy. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 83, kita buy atau average up boleh ya, sudah punya ya. Pasang stop loss-nya di area 78. 78 sepertinya lumayan tertahan ya, jadi dia konsolidasi bertahan di atas 78, itu cukup menarik. Kalau yang mau buy on weakness di sana, langsung buy juga boleh. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 89, breakout ke atas 90 ya, maka target price berikutnya adalah 99, 110, dan 119. Ya minimal untuk Gojek Tokopedia ini selama dia masih bertahan di atasnya 68 ini ya, dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atas eh, paling nggak 20% ke atas ya, minimal ya. Masih ada peluang. Nah, untuk Gojek Tokopedia memang untuk jangka agak panjang ya, 1 tahun atau 2 tahun, itu memang stop lossnya agak jauh, sekitar 62 ya. Selama dia bertahan di atasnya 62, dulu sebelumnya 58, tapi saya upgrade ke 62, itu dia masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas 100. Memang sebelumnya dia fluktuasinya tinggi ya, sudah naik tinggi, kemudian dia balik lagi hampir testing swing low sebelumnya. Nah ini kalau dia turun lagi, mungkin kesempatan buy on weakness di area sekitar 68 sampai 70 ya. Tapi bukan berarti saya mendoakan turun nggak. Nah ini uptrendnya masih bagus. Nah kalau dia breakout lagi ke atas 89, kita boleh tambah lagi atau average up untuk Gojek Tokopedia. Ya, kalau lebih seperti itu. Berikutnya untuk BRIS, Bank Syariah Indonesia, salah satu bank syariah yang eh, lumayan bagus ya dibandingkan yang lainnya. Nah, kita lihat di sini MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Sebenarnya yang sering ngikutin video saya untuk BRIS, harusnya sudah tahu trading range-nya. Saya sudah sebutkan kalau dia naik ke atas 2790 dari bawah ke atas, atau testing MA20-nya, kita boleh mulai buy. Ini dia akan menguji resisten 3000-an ya, 3000 sampai swing high di sini sekitar 3040-an. Kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya, target price berikutnya adalah 3300 untuk BRIS. Jadi masih ada potensial naik kurang lebih 10%-an ya untuk BRIS minimal ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 2700. Yang mau tunggu buy weakness di area 2700 sampai 2790 ya juga boleh aja. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik kita buy. Nah, kadang-kadang memang Pak Sultan bilang sudah berhasil naik ya kita boleh buy. Kok turun lagi? Ya kita pasang stop lossnya di swing low sebelumnya. Kalau dia belum kena stop loss, selama uptrendnya masih bagus, tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya kalau masih di atasnya MA20-nya, atau walaupun motong MA20-nya ya, tapi belum terlalu jauh ke bawah, ya mungkin bisa ada harapan selama arah MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya, seperti itu ya. Jadi BRIS ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya ke 3300. Banyak tetap aja kurang lebih cukup. Berikutnya AMRT. AMRT memang masih sideways. Area buy and weakness garis-garisnya sudah saya gambarkan 2730, 2820 dan 2940. Nah, minggu ini dia akan menguji lagi resisten 2940. Memang sebelumnya dia sejak pertengahan Desember turun ya, dia gagal bertahan di atasnya 2940 ya. Ya, dia nggak pernah 2940 ke atas ya, cuma nyentuh kemudian turun. Nah, kalau kali ini dia berhasil breakout, ya jangan berpikiran dia bakalan turun lagi, turun di bawah ya. Kita boleh buy yang mau buy high, sell higher ya. Nah, kalau yang mau tunggu buy weakness lagi, mungkin tunggu di area sekitar 2730 sampai 2800 ya. Jadi kalau turun, kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik, kita baru sampai. Target price berikutnya kalau dia breakout ke atas 2940 adalah 3150. Nah, tengah-tengahnya 3030 garis saya itu adalah untuk checkpointnya. Kalau dia berhasil naik lagi, ya kita boleh tambah lagi atau average up. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya merasa Pak Suntar ngomongnya kok cepat banget, ya Anda bisa perlambat playback speednya ke 0,75 kali. Ya, seperti itu. Kalau angkanya yang di sebelah kanan ini nggak kelihatan, Anda bisa naikkan resolusi videonya ke 1080p.
ya karena kalau koneksinya lagi lambat ya itu biasanya otomatis sama YouTube dia resolusinya diturunkan. Kalau resolusinya di bawah 1080p, angkanya di sebelah kanan ini biasanya nggak kelihatan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk INDF, INDF sudah saya bahas sebelumnya. Trading range-nya sudah saya gambarkan 7550 sampai 8000. Dia di tengah-tengahnya ya. Nah, kalau di tengah-tengahnya gini, lebih baik mungkin Anda bisa tunggu buy on weakness atau sekalian tunggu breakout ke atas 8000, target price berikutnya di 8400. Nah, setelah 8400 target price berikutnya di 8.800. Nah, INDF ini kalau kita perhatikan grafik dari akumulasi net buy asing lumayan ya. Ya, seperti itu ya. Jadi Anda bisa tunggu aja buy on weakness kalau nggak buru-buru sekitar area 73750 7375 sampai 7550 ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah mulai rebound mantul ke atas ya kita berusaha buy. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Untuk INDF saya rasa sih dia masih ada peluang breakout paling nggak ke 8.400. Jadi sekitar 5% mungkin masih bisa ya untuk INDF. Ya yang cocok untuk bagi yang suka follow the trend ini sudah mulai naik. Memang masih dalam area sideways-nya, testing resistance 8.000. Tapi kalau dia berhasil breakout ke atas 8.000, paling nggak 5% masih bisa ya. Memang sebelumnya di sini high-nya hanya sampai 8.300. Tapi kalau saya bilang sih ini mungkin bisa sampai akhir high. Karena sebelumnya kalau dia kena resistance, dia koreksi ya. Kemudian dia breakout lagi. Nah dia paling nggak ini bisa naik sekitar 275 poin kan. Atau anggap aja lah rata-rata 250 poin. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 8.400 mungkin 8.500-an masih bisa ya seperti itu. Jadi paling tidak kan dari angka breakoutnya kan 5% masih bisa ya untuk INDF ya kalau dia naik ke atas 8.000. Jadi jangan kaku kalau misalnya sebelumnya ini kan 2 kali gagal Pak Sunar ya. Kalau 2 kali sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal. Jadi jangan sampai resisten ya. Kita menggunakan analisa technical resisten itu sebagai acuan tembok. Jadi kalau kena resisten jual Pak Sunar. Pak Sunar nggak tahu resisten itu apa. Ya seperti itu. Ya memang sih dan resisten itu biasanya batasan di mana um, banyak yang akan jual di sana karena sebelumnya harganya nggak mampu untuk ngangkat lebih tinggi lagi. Ya, tetapi kalau berdasarkan prinsip dari analisa teknikal, ya selama afternya masih bagus, kalau resistennya ditembus ke atas, maka masih ada peluang untuk dia membentuk resisten yang lebih tinggi lagi di atasnya. Ya, makanya konsep trading range yang sering saya ajarkan itu seperti lantai bangunan. Kalau kita lantai 7, kalau dia naik lantai 7 ya berarti ke lantai 8. Naik lagi ke lantai 9 dan seterusnya. Entah sampai nanti batasannya lantai berapa kita nggak tahu. Ya, habis seperti itu. Atau kalau diibaratkan kalau pesawat ya, dia itu sudah naik-naik terus sampai keluar dari bumi, mungkin dia menuju ke bulan. Kalau dia masih bisa naik-naik terus ya mungkin dia ke Mars. Kalau bisa naik-naik terus melambung-lambung tinggi ya bisa ke Pluto sana ya. Atau kalau bisa bisa gila banget sampai bisa naik lagi seperti sama Amerika Nvidia ya mungkin dia bisa sampai ke galaksi Andromeda ya kita nggak pernah tahu ya ibaratnya seperti itu. Yang penting adalah follow the trend. Kalau dia berhasil naik lagi breakout resistance ya kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau habis seperti itu berikutnya untuk Telkom. Telkom kalau kita lihat memang asing sudah mulai naik baik sedikit ya tapi dia masih sideways. Ya, ini kesempatan untuk buy on weakness di area sekitar 2.500 sampai 2.700-an. Ya, memang masih konsolidasi. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2.750 untuk Telkom, ini sebenarnya boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya adalah 2.960 sampai 3.200. Memang masih lesu ya. MA 200 yang mengarah ke bawah dan MA 20-nya masih di bawahnya MA 200-nya. Jadi belinya untuk Telkom jangan terlalu agresif, bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya UNTR. Nah, UNTR ini kalau kita lihat sebelumnya ada area 3 area ya, buy weakness ya. Nah, ini dia testing area 24675. Sebenarnya kalau kita lihat dari trading range-nya itu 24.000 sampai 25.500 ya. Dia tes di tengah-tengahnya 24675. Nah, kalau untuk UNTR ini kita bisa pakai acuan 5 MA 200-nya aja. MA 200-nya di 25.562. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atasnya 25.500 ya istilahnya 25.600 lah kurang lebih ya. Ya kita boleh buy ya atau 25.500. Nah kalau dia naik ke atas 25.500 maka kita buy target price berikutnya sama ya 26.800 dan 28.150. Untuk UNDR sebelumnya saya sudah share di grup trading private saya Sunar Share Trade ya. Kalau ingin tahu cara joinnya gimana, nah itu sudah saya sharekan. Memang ada profit sedikit untuk UNDR. Tapi saya jual kena trailing stop ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan uh, masih kuat ya. Kalau dia naik lagi ke atas 25.500 mungkin nanti saya mau buyback lagi untuk UNTR karena potensial kedepannya masih cukup bagus. Kalau kita lihat akumulasi asing juga masih lumayan bagus ya. Ya, di atas ya memang harganya turun. Jadi nggak mesti kalau asing itu beli harganya naik-naik terus belum tentu ya. Nah, ya lihat sahamnya juga ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup.
Berikutnya adalah Excel. Excel ini kalau kita lihat akuisisinya bagaimana proses mergernya. Nah, kalau kita lihat memang akumulasi asing sudah mulai naik terus ya, tapi harganya masih sideways. Yang mau buy on weakness sih boleh-boleh aja. Anda pasang stop lossnya. Kalau kita perhatikan di sini low-nya yang bertahan kuat adalah 2220. Jadi selama dia bertahan di atasnya 2220 atau 2200 untuk Excel, itu dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 2340. Targetnya lumayan jauh ya, bisa sampai 2600 bisa, ya seperti itu ya. Uh, Mungkin bisa sampai eh, lebih ya kalau misalnya dia masih bullish. Tapi realistisnya mungkin paling nggak 2500 lah bisa tercapai ya untuk Excel ini selama dia masih bertahan di atasnya 2200. Jadi masih lumayan lah seperti itu ya untuk Excel. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk DSSA ini memang jarang saya bahas ya. Eh, Memang kalau kita lihat volumenya sering tinggi dan asing masih koleksi naik 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 terus ya. Nah kalau kita tarik garis-garisnya support resistennya sekalian baca tarik tarik garisnya ini saya pakai tarik garis dari area resisten atau swing high sebelumnya di sini. Jadi dia selama dia bertahan di atasnya 41800 dia akan menguji level resisten sebelumnya di sini kurang lebih target price-nya sekitar 48250. Nah, di tengah-tengahnya ini ada area swing high di sini. Dia akan testing resistance dekatnya 45650. Yang sudah punya, ya Anda pasang trailing stop-nya, Anda bisa pasang di low-nya yang hari Jumat ya. Nah, kalau dia turun di banyak 43100 ya, Anda jual dulu sebagian, turun di banyak 41800 jual dulu semuanya. Atau kalau yang nggak buru-buru, Anda bisa tunggu buy on weakness di area MA20-nya. Kurang lebih kalau kita lihat di area sebelumnya di sini, maka dia akan testing sekitar area 36525 sampai 38.000. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Tetapi jangan lupa kalau dia gagal bertahan di atas yang 36.800 untuk di SSA, maka dia akan melanjutkan penurunannya. Jadi sideways-nya sudah selesai, dia akan berubah balik arah jadi downtrend ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 36.800. Nah ini kalau dia breakout ke atasnya higher high, kita boleh tambah lagi average up yang sudah punya atau buy high sell higher boleh. Target price berikutnya masih lumayan bagus, 48250 ya. Jangan lupa pasang trade stop loss asing masih koleksi terus dan harganya juga naik ya seperti itu ya. Ya mungkin Anda lebih baik buy on weakness saja ya, antri ya, istilahnya buy on dip ya. Tunggu di sekitar area 41800. Jangan lupa pasang trade stopnya. Kalau turun jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk emiten cuan ini sebenarnya kalau mau buy on weakness, cara saya tunggu di 12.100 atau 10.900 maksimum. Atau di MA20-nya, 13.425 ya. Nah, Anda bisa tunggu di sana, kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Saat ini memang nanggung, dia di tengah-tengahnya antara 13.425 sampai 16.000. Tapi asing masih lumayan buy terus ya untuk cuan ini ya. Tapi harganya masih sideways ya. Jadi Anda boleh nyicil buy selama dia bertahan di atasnya 13.400 ya. Ya, seperti itu boleh aja. Tetapi kalau mau buy Inggris ya tunggu di 12.100 maksimum 10.900. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 10.900 maka uptrendnya sudah selesai dia akan balik arah downtrend ya. Kalau selama masih 12.100 ke atas mungkin masih sideways nanti ya. Eh, nah, seperti itu kurang lebih itu cuan ya. Tapi kalau dia berhasil breakout lagi, nah kalau kita lihat swing high-nya kan higher high ya daripada sebelumnya 15.600. Jadi kalau dia breakout higher high dari 14.850 yang mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price berikutnya dia akan menguji resistance swing hanya 15.600 dengan targetnya sekitar 16.000 ya. Kalau naik ke atas 16.000 berdasarkan dari range sebelumnya 13.400 sampai 16.000 mungkin target price berikutnya sekitar 16.500 ya. Nah, seperti itu ya. Eh, itu maaf 13.400 sampai 16.000 ya 2.500 mungkin sekitar 18.500-an lah seperti itu ya. Itu target price bukunya untuk cuan ya. Trading range-nya ya kita mau buy on weakness boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya karena dia masih testing area supportnya sekitar 13.400 ya. Ya memang dia masih sideways di tengah-tengahnya ya Anda buy on weakness saja di sana atau di bawahnya. Tapi kalau 10.900 memang agak risiko ya, terlalu jauh memang ya. Takutnya kalau memang buy on weakness di bawah, kita memang dikasih murah ya, lebih murah ya. Tapi takutnya trennya sudah selesai ya. Karena saya sistemnya itu trend following ya. Jadi I follow the trend. Selama trennya masih bagus, kalau dia breakout higher high ya kita buy ya. Seperti itu. Kalau Anda takut, solusinya ada tiga sebenarnya. Yang pertama Anda buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi average up ya.
Kalau turun pasang trade stopnya atau stop lossnya. Kedua, kalau Anda takut, ya Anda boleh buy on weakness kalau dia koreksi di MA20-nya. Suatu saat MA20-nya pasti dites ya. Kalau dia turun, kemudian dia rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Itu untuk cuan ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Selama MA20-nya mengarah ke atas masih cukup menarik. Nah, pilihan ketiga, kalau Anda takut ya pilih saham yang lainnya. Ya, seperti itu. Karena masih banyak ya, yang saya bahas kan lumayan banyak. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Satu lagi yang saya bahas ya, emiten BP. BP kalau kita lihat memang netbuy asing masih lumayan ya. Sahamnya masih sideways. Sideways-nya lumayan lebar juga sekitar 82 sampai 92. Nah, ini kan testing resistennya. Kalau dia dalam minggu ini berhasil naik ke atas 93, Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Naik lagi ke atas 96, tambah lagi atau buy yang belum punya ya. Target price-nya masih bisa ke 109. Nah, kalau memang sebelumnya itu sideways lama dan lumayan lebar, ya kita buy-nya bertahap aja. Ya, kalau turun sebenarnya kalau masih sideways, kalau misalnya Anda buy sekarang mau turun selama dia masih di atasnya 81 sebenarnya masih oke aja. Tetapi budayakan memang no average down ya. Tapi kecuali kalau Anda buy-nya nyicil, misalnya Anda di BP maunya maksimum 100 lot, sekarang Anda masih istilahnya test the water atau tes airnya dulu. Jadi istilahnya jangan masukkan kaki kita semua ke dalam air ya. Kita tes dulu pakai jari telunjuk kita ya, pakai tangan jari telunjuk apakah airnya panas banget atau enggak ya. Jangan langsung pure masuk ke kolam gitu ya. Kalau kita nggak tahu airnya dingin atau panas enggaknya ya, seperti itu. Nah, ini juga sama. em, Anda bisa masuk sedikit nanti kalau kurang lebih di area PM weakness-nya 81 sampai 84 ya. Anda boleh sampai ya. Nah, kalau dia naik lagi breakout ke atas 96, kita tambah lagi atau average up, target price bukunya 109. Nah, BP ini sebenarnya masih ada potensial untuk naik lagi. Kalau dilihat dari weekly-nya, ya, ini cukup menarik sebelumnya ya. Memang dia seringkali menjengkelkan juga sih. Ada ekor kepanjang gini ya. Jadi kalau kita lihat, ini MA20-nya weekly-nya itu masih naik terus ya. Ya, bertahap aja, target price-nya saya rasa sih selama dia bertahan di atas 81 untuk BP, itu masih bisa ke 120 ya. Paling enggak ya. Seperti itu ya. Lumayan profitnya. Lebih dari eh, kalau 90 ya anggap aja Anda belinya sih 91. Jadi 120 dikurangi 91 dibagi 91. Jadi masih bisa ke 30% ya untungnya ya. Jadi masih potensial kenaikannya apalagi asing masih baik ya. Kurang lebih sih seperti itu cukup ya. Jangan lupa untuk nonton video sebelumnya tentang perbankan ya. Big Bank saya sudah bahas. Saya nggak bahas lagi. Tadi ada yang saya bahas perbankan juga karena dia ada net buy asing. Karena topiknya memang net buy asing di akhir Januari 2025. Jadi kira-kira bagaimana untuk minggu ini. Ya kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.